Kebahagiaan sebenarnya tak pernah sejengkal pun menjauh dari keluarga kami. Pun kala cobaan datang secara bertubi-tubi di 10 tahun pertama usia pernikahan ini. Semuanya kami lewati dengan cara yang baik, tanpa saling menyalahkan ataupun menyakiti. Komitmen kami, apapun kondisinya, komunikasi harus tetap terjalin, agar tak ada rasa saling curiga. Hingga pagi itu kalau kutemukan cari nota belanja kebutuhan rumah tangga di saku celana Mas Hendra, mulai dari segala keperluan mandi, dapur, hingga yang dibutuhkan wanita kala tamu bulanan tiba, yang juga tertera jelas di sana. Seolah menyapu bersih bahagia yang selama ini ku genggam, tanpa sedikit pun meninggalkan asa. Bukan soal nominal yang hampir mencapai angka 6 juta dalam satu nota, tapi lebih dari itu. Milik siapa nota belanja ini? Sementara untuk belanja bulanan, akulah yang memegang kendalinya. Gemetar, ku pegang kertas persegi panjang dengan segala daftar belanja tertera, dan jelas terbaca setiap itemnya. Bukan merek yang biasa aku gunakan. Dan dengan diiringi tubuh yang luruh ke lantai, air mata ini pun turut berderai. Meski belum tahu kepastiannya, tapi entah mengapa, rasanya sudah sangat menusuk jiwa. Kuat, ku remas dada ini dengan kedua tangan, yang seketika terasa sangat menyesakkan. Kepala yang pusing, dan juga pandangan yang berkunang-kunang. Allahu Akbar. Wanita mana yang bersama dengan suamiku? Apa hubungan mereka? Hingga Mas Hendra harus mencukupi kebutuhan bulanannya. Piluku di lubuk hati terdalam. Kutanggupkan kedua telapak tangan menutupi wajah. Apa ini adalah tanda akan hadirnya sebuah pengkhianatan? Ibu, seru bapak mengagetkan. Buru-buru ku simpan bukti awal itu ke dalam saku daster yang kukenakan. Sangat cukup memang, bila aku ingin melabrak dan menampar Mas Hendra saat itu juga. Tapi naluriku berkata lain, hingga ku putuskan menahan untuk mengetahui lebih banyak tentang apa yang sudah dia sembunyikan selama ini dariku. Ibu kenapa? Tukas Mas Hendra heran. Mungkin dia menangkap bekas air di sudut netra yang belum sempat kuhilangkan. Ini, melihat drama Korea, ibu tak bisa menahan tangis. Sedih banget ceritanya, Pak. Tukasku mulai bersandiwara. Untuk pertama kali, sembari menunjukkan drama yang sedang berputar di gawe, dan kuletakkan tepat di atas mesin cuci. Ternyata kebiasaan menonton drama Korea sembari memasukkan beberapa potong pakaian menjadi penyelamatku kali ini. Ibu, dejak Mas Hendra tertawa geli mendapati tingkahku yang memang sudah sangat dihafal itu. Aku tersenyum masam, mengamburkan derita yang menerpa. Jika sampai mengundang curiga, maka dapat dipastikan Mas Hendra akan lebih waspada melanjutkan kebohongan. Aku tak tahu lelaki seperti apa yang tengah tegap berdiri di hadapanku ini. Yang jelas, dia bukanlah suami yang kukenal, yang selama ini mengagungkan satu nama, yaitu komunikasi. Mungkin aku masih mampu berdiri kokoh, menopang bobot tubuhku, tapi ternyata tidak dengan hatiku, yang setiap aku menelisik, hanya hampa yang kudapat. Mungkin bibirku masih bisa melukis seolah senyum, tapi ternyata tidak dengan jiwaku, yang tak henti meratap pilu. Semenjak apa yang kudapatkan di saku celana Mas Hendra, kini aku lebih terpacu untuk mencari bukti selanjutnya. Ruang kerja Mas Hendra juga tumbuhkan kotak di atas lemari.
yang baru ku sadari sering berpindah posisi menjadi sasaran awalku mencari bukti. Padahal kotak-kotak itu hanya berisi beberapa potong pakaian yang sudah tak dikenakan untuk mengurangi beban almari agar tidak terlalu berat. Tapi mengapa posisinya seringkali berubah? Apa sebenarnya yang Mas Hendra sembunyikan di sana? Gumamku penuh tanya. Tak ingin ada yang terlepas dari penglihatan. Ku bolak-balik setiap tempat yang mungkin jadi persembunyian bukti kebusukan Mas Hendra. Dengan 1000 mata elang, meski tubuh hampir lemah, kelelahan, tetap ku coba mengais serpihan kenyataan yang beberapa tahun ini dia sembunyikan. Lembaran demi lembaran dokumen kubuka satu persatu tanpa terlupa. Tapi nihil, tak ada apapun yang kutemui di sana. Setiap sekat dalam meja dan lemari yang berada di ruang kerja pun tak lupa dari jiwa detektifku. Namun kembali, tak ada satupun penemuan berarti. Dalam keputusasaan, ku edarkan pandangan menelisik setiap jengkal ruang di tempat yang biasa Mas Hendra gunakan untuk menghabiskan waktu senggangnya ini. Inci demi inci ku teliti, hingga nampak seakan aku telah menjadi wanita gila. Dan benar saja, kutemukan kotak tempat. Dan benar saja, kutemukan kotak yang tepat terletak di kolong meja Mas Hendra. Kolong yang sebenarnya teramat sempit untuk menyimpan sesuatu. Bahkan jika ada tikus yang mencoba masuk pun, mungkin akan terjepit di tengah jalan. Aku harus berusaha meyakinkan, apakah itu benar sebuah kotak, atau hanya bayangan hitam saja. Kunyalakan lampu penerangan di gawaiku, dan mulai mengedarkan cahayanya di bawah kolong meja. Benar, sebuah kotak kecil tersimpan di sana. Tapi bagaimana mengambilnya? Ku kernyitkan kening dan memulai memikirkan sebuah ide. Hingga aku berinisiatif untuk mencoba mengangkatnya pelan dan menggunakan kaki kanan untuk menggeser kalau meja itu telah berhasil terangkat. Meski telapak tangan telah memerah dan disertai rasa perih, tapi aku puas telah berhasil mengeluarkan benda persegi itu. Sebuah kotak berwarna hijau dan muda dan berhiaskan simpul kecil yang tak kalah memesona. Ku keluarkan secari kertas yang sengaja dilipat sekecil mungkin agar bisa bersemayam di dalamnya. Tanganku gemetar kalau perlahan mulai terlihat akan hal yang tertera di sana. Pada barisan paling atas, tepat berada di tengah, ada tulisan dengan huruf kapital yang dicetak tebal. Surat nikah sementara. Detak jantungku tiba-tiba terasa berhenti. Seluruh persenian seakan terlepas dari tempatnya. Pun begitu dengan darah yang sepertinya membeku. Dengan tubuh yang telah luruh bersujud di lantai, aku menangis pilu, meratapi takdir hidup yang begitu menyakitkan. Apa salah dan kurangku sebagai seorang istri? Mengapa tak pernah sekalipun ia ungkap akan ketidaksempurnaan diriku hingga mendorongnya untuk mencari yang lebih baik dari ini? Dianggap apa diriku selama ini, hingga tak pantas pendapatku sebagai istri kala memutuskan kembali menikah untuk yang kedua kalinya. Allahu Rabbi, mengapa Mas Hendra hanya berusaha mengikis hatiku? Kenapa tak sekalian dengan raga ini dia binasakan? Tak henti, aku terus mencerca dan meratap. Entah untuk siapa. Allahkah yang telah salah memberikan takdir seperti ini? Atau Mas Hendra yang tak mampu menjaga hati? Atau bahkan diri ini yang tak layak disebut sebagai seorang istri?
keras. Tak henti tanganku memukul dada yang seakan tak memberikan ruang untukku bernafas. Ku coba berdiri dan meraih air putih yang terletak di atas meja. Namun gelas itu terlepas dari tangan hingga jatuh dan pecah berserakan sebelum mampu keteguk isinya. Mengapa semuanya seakan tak memihak padaku? Gumamku Bilo dalam isakan. Ku hembuskan bobot tumbuh di atas kursi kerja Mas Hendra dan menghela nafas panjang yang kupisah sebelum akhirnya pelan menghembuskan. Dengan terseok, ku coba mengumpulkan kembali keberanian untuk melanjutkan membaca apa yang telah tertera di sana. Mempelai lelaki tertulis dengan nama Mas Hendra. Hendra, Jenderal Mahendra, dengan mempelai perempuan bernama Aida Khairunisa. Dan di barisan terakhir ada imbuhan tanda tangan kedua mempelai serta penghulu nikah sebagai pengukuhan atas sahnya surat itu. Aida Khairunisa, siapa sebenarnya sosok wanita perebut laki orang itu? Aida Khairunisa, mengapa perangaimu tak seindah nama yang kau sandang? Bukankah orang tuamu memberikannya sebagai suatu doa? Apa sebenarnya yang kau damba dari suamiku, yang bahkan sangat pantas kau panggil sebagai bapak? Jika kau berucap tentang besarnya cinta, apakah penderitaan keluarga lain tak cukup untuk membuatmu menahannya? Bila kau berkata tentang sebuah ketulusan, coba sedikit saja kau buka hatimu. Rumah tangga lelaki yang kini kau sebut sebagai suami itu juga dibangun atas ketulusan pula. Bila berbicara tentang hati, lupakan saja, karena aku yakin dirimu tak memilikinya. Kini aku yakin wanita yang menjadi perebut suami orang, penghancur akan seorang imam, dan pemisah antar kedua insan itu hanya mempunyai sebongkah daging yang bersemayam dalam dada tanpa dilengkapi rasa. Ya, seperti itulah dirimu. Tak perlu mengelak atau mendusta, karena tanpa kata pun kau telah mengakuinya. Tak usah beralibi tentang syarat poligami yang tak harus menghadirkan izin istri pertama, karena kurasa ilmu poligami pun belum tentu perempuan bernama Aida dan Mas Hendra itu pahami. Jika telah tandas ilmu tentang poligami, maka tak mungkin melakukan suatu hal yang dikata sebagai ibadah itu secara sembunyi-sembunyi. Usah mengatakan tentang pahala yang bakal dituai bagi seorang istri yang rela berbagi suami, karena kau pun tak terpikir bagaimana pahala bisa didapat bila ditempuh dengan cara yang zalim. Dan aku jelas memilih untuk menempuh surga dengan cara lain, karena itu bukan satu-satunya cara yang telah diajarkan Nabi. Meski berusaha untuk tetap tegar menghadapi segala rasa yang terpatri dalam dada, namun tak elak, kadang aku merasa menggila, menangis meraung kala malam menyapa, meski itu harus kulakukan tanpa suara. Meratapi 24 tahun yang kubangun dengan peluh yang
yang terkadang harus disertai dengan tetesan darah, harus berakhir sia-sia. Bila ada yang mengatakan untuk coba melepaskan dan mundur saja, mungkin kalian belum tahu sekuat apa tekadku untuk mendampinginya dalam segala nestapa. Dan kini, pengkhianatankah yang harus aku dapatkan? Kala mentari menyapa dengan segala aktivitas manusia, aku mulai menelisik setiap jengkal rumah ini untuk mengais bukti yang mungkin masih tersimpan rapi, tanpa ingin mengundang curiga para penghuni rumah. Rumah ini adalah saksi akan segala derita dan bahagia bagi keluarga ini. Tempat yang selama 24 tahun kuanggap sebagai surga ini, sekarang tak ayal adalah neraka yang menyimpan 1000 bara. Lincah, tubuhku kembali mengoyak seisi ruangan, hingga gerakanku terhenti pada kotak-kotak yang terletak tepat di atas lemari. Satu persatu, kubuka kotak yang memiliki panjang 50 cm itu. Dengan kasar, menumpahkan seluruh isi di dalamnya. Dengan gerakan tak terkendali, aku terus mengais dan melempar apapun yang berada di sana. Benar, sepertinya aku mulai tak mampu mengendalikan diri. Mungkinkah aku telah menjadi gila, bahkan di usia yang tak muda ini? Astagfirullah, lirihku dalam isakan. Dengan meremas kuat, dada yang terasa sesak dan semakin menyesakkan. Tubuhku kembali luruh dalam tumpukan pakaian yang tak terpakai, menumpahkan semua air mata yang masih kumiliki. Entah masih ada berapa banyak yang ada di dalam kelopak mata, tapi mungkin aku ingin menghabiskannya agar tak ada lagi kekuatanku untuk menangis, hingga hanya tertinggal sebuah asa yang semakin kokoh untuk dapat menghadapi kejamnya dunia ini. Aida itu siapa, Pak? Tanyaku, mencoba menciptakan kecemasan dalam diri Mas Hendra pagi itu, di hadapan seluruh anggota keluarga. Bukan untuk mengungkap, hanya ingin sedikit mencubit muka dustanya. Aida, ucap Mas Hendra menggantung. Jelas sekali dia sangat hati-hati dalam berkata. Mungkin khawatir akan keluarnya sebuah kalimat yang bisa menjadi bumerang baginya. Iya, tadi ibu menemukan sepasang sepatu di dalam kotak atas lemari. Persis sekali seperti punya ibu yang dulu bapak beri saat ulang tahun pernikahan kita yang ke-20. Tugasku mencoba nampak wajar. Oh, itu, ucap Mas Hendra kembali tanpa acuh. Seakan memang masih mempelajari arah pembicaraanku. Pantas bila dirinya mampu mengubur kebohongan selama bertahun-tahun tanpa meninggalkan curiga sama sekali. Tapi mungkin Mas Hendra lupa akan kuasa Allah yang mencampuri urusan hambanya. Tapi pas ku coba, ternyata tidak muat, dan size-nya pun lebih kecil. Guruku tukung berpura tak terima. Mas Hendra tertawa kecil. Kentara sekali usahanya untuk kembali membangun sandiwara. Dulu, bapak pas beli lupa size sepatunya ibu. Begitu sampai rumah dan memastikan sebelum memberikan hadiah itu, ternyata bapak salah size. Akhirnya tak simpan di kotak atas lemari biar tidak ketahuan, ucapnya menampakkan roda kelakar, dan berhasil. Kalimatnya mampu mengundang gelak anak-anak yang sedang menonton film. Aku tersenyum masam, mencoba ikut larut dalam tawa mereka. Terus Aida, cercaku, yang mampu mengheningkan suasana.
Semua netra menatap Mas Hendra dengan penuh tanya. Sementara diriku melihat wajah Mas Hendra telah kehilangan warna. Inilah yang kuinginkan. Bergerak, berlahan, tapi mampu mengikis pelan. Iya, Aida, tandasku kembali, sembari menatap tajam. Pun begitu dengan anak-anak yang mulai merasa terusik dengan nama yang kusebutkan. Namun sang terdakwa utama sepertinya sedang menyusun kata untuk mematahkan segala prasangka. Di kardus patung bagian dalam tertulis kecil nama Aida dengan tinta biru. Timpalku kembali semakin menekan. Aida itu dulu nama toko atau apanya ya? Kok Bapak lupa? Tapi itu hanya tanda saja biar Bapak tidak salah tempat. Waktu akan kembali ke sana, jelas Mas Hendra dalam ketidakpastian, sehingga membuat kalimat yang mengalir terdengar berantakan. Nama toko, bilang saja kalau Bapak takut salah ngasih sepatu, karena ingatannya yang mulai meluntur dimakan usia. Emang Bapak beli di mana? Cerca bungsuku menahan tawa. Bagi yang mengenal Mas Hendra dengan segala komitmen, kewibawaan, dan sosoknya, memang terdengar lucu. Bahkan tak akan terbersit curiga sedikit pun dalam diri mereka tentang pengkhianatan yang telah dia lakukan untuk keluarga ini. Bukan karena untuk diberikan pada Aida kan? Timpalku mencoba menerka sembari mendelikkan netra. Mas Hendra terhenyak. Begitu pula dengan anak-anak yang menatap bapaknya tak percaya. Tidaklah, Bu. Lagian Aida juga siapa aku tidak tahu. Itu hanya sebagai tanda saja, agar memudahkan aku saat harus kembali ke sana. Bungkas Bapak mengukuhkan kebohongan yang coba ia bangun. Mas Hendra mulai melangkahkan kaki menghampiri diriku yang tengah duduk bersama si bungsu. Dan tanpa komando pun Almira bangkit memberikan ruang duduk pada bapaknya. Ibu, kenapa harus punya pikiran yang macam-macam? Di usia pernikahan kita yang sudah sangat jauh ini, jika aku ditanya tentang apa yang paling disyukuri dalam hidupku, jelas dipertemukan dan berjodoh denganmu lah jawabannya. Apa yang akan aku temui dengan memiliki wanita lain, jika semua kesempurnaan seorang istri telah erat melekat pada dirimu? Ucap Mas Hendra, berusaha mengikis serangku. Berbeda dengan anak-anak yang nampak tersenyum gundah, aku malah berderai air mata. Bukan karena rasa haru, namun miris akan keleyahan Mas Hendra dalam membungkus pengkhianatannya.